Terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai kami sampai saat ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk menjalankan kebaktian kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang waktunya kita ucapkan titah ya. Tangannya yang manis kita ucapkan titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya, kita lipat tangan, kita sama-sama ucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, sekarang kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, kita berdoa.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
pikiran kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang terkasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk hari yang indah ini yang Kau boleh berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan akhirnya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita buka ya, dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu gambar apa ini? Ya betul, gambar hati. Hatinya berwarna apa? Putih. Nah adik-adik, gambar hati yang putih artinya hatinya masih bersih, belum ternodai apa-apa. Nah sekarang ada kata apa ini? Bohong. Siapa di sini masih suka bohong kepada mama, papa, kakak, atau adik kita, atau teman-teman kita? Siapa? Nah adik-adik, kalau bohong, hati kita menjadi berwarna hitam. Nah, kalau di sekolah atau sekarang lagi sekolah online, siapa yang suka nyontek atau minta jawaban ke teman kita? Itu juga adalah perbuatan dosa. Kalau misalkan kita berbuat dosa seperti nyontek, hati kita menjadi berwarna apa lagi? Warna hitam. Nah adik-adik, hati yang putih tadi, hati yang bersih, menjadi hitam. Kalau hitam itu hatinya berarti gimana ya adik-adik? Menjadi kotor, gak bersih lagi. Nah, siapa yang di sini mau hatinya hitam? Wah, pasti gak ada yang mau dong mempunyai hati yang hitam. Wah adik-adik, kok hatinya menjadi warna hitam ya? Ya, karena hati yang tadinya putih bersih, karena kita berbuat dosa seperti berbohong, mencuri, melawan orang tua, dan yang lainnya, membuat hati kita menjadi kotor, menjadi hitam. Dosa juga adik-adik membuatmu menjadi marah-marah, mengganggu orang lain, dan membuat kita menjadi tidak dekat dengan Tuhan. Tapi adik-adik ternyata ada berita sukacita, karena Tuhan Yesus ternyata mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi mama, papa, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau melihat kita sebagai anak-anak yang masuk ke neraka, tapi Tuhan Yesus mau semua ciptaannya masuk ke surga. Tuhan Yesus telah membuktikannya adik-adik. Apa buktinya Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Tuhan Yesus telah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita dengan mengorbankan nyawanya mati di kayu salib. Nah adik-adik, karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Ia menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Ya adik-adik, Bapak Yohanes hari ini mengajarkan kita ada dua hal nih adik-adik. Yang pertama, kalau kita mempunyai dosa sekecil apapun itu, kita harus meminta ampun dan mengaku
dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, kita merasa kita tidak mempunyai dosa atau kesalahan, kita sama saja membohongi Tuhan. Oleh karena itu, kita harus meminta ampun, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Contoh dosa-dosa yang sering kita lakukan apa sih adik-adik? Yang pertama, adik-adik kan sekarang lagi sekolah online atau sekolah daring ya. Sekolahnya di rumah, gurunya ada di rumah gurunya. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik lagi ada PR dari gurunya, terus mama atau papa kita nanya, "Kak, abang, udah kerjain PR-nya?" Udah mah. Tapi kita berbohong kepada mama papa kita. Kita tidak mengerjakan PR kita, tapi kita justru main HP, main games. Akhirnya PR kita tidak dikerjakan. Nah, adik-adik, itu sama saja membohongi kedua orang tua kita. Apalagi kalau misalkan masih taunya sambil ngebentak mama kita, sambil melawan mama kita, itu kita sudah melakukan dosa loh adik-adik. Kita sudah melanggar dua perintah Tuhan. Yang pertama, kita sudah membohongi kedua orang tua kita. Kalau berbohong itu ada tanggal berapa sih adik-adik? Ya betul, yang tadi kita ucapkan bersama-sama, yaitu kita ke-9. Jangan engkau berdusta. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Yang kedua, tadi kita bilang ke mama papahnya sambil ngebentak-bentak mereka. Itu kita sudah melawan orang tua. Kalau melawan orang tua, kita melanggar titah keberapa? Ke-5. Isi titah ke-5, kita harus apa sih adik-adik? Menghormati kedua orang tua kita. Artinya kita tidak boleh membentak, melawan kedua orang tua kita. Nah adik-adik, contoh dosa bisa lewat ucapan kita loh adik-adik. Kalau kita sudah berkata-kata kasar, berkata yang tidak benar, itu sudah berdosa dan itu melanggar perintah Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, perkataannya harus yang baik, tidak boleh kasar, tidak boleh menjelek-jelekan teman kita atau orang yang kita kesal. Karena kita kesal kepada teman kita, terus kita jelek-jelekin dia, terus karena kita kesal sama dia, kita mengucapkan kata-kata yang kasar yang tidak benar kepada teman kita. Itu tidak boleh. Kalau kita kesal kepada teman kita, itu juga nggak boleh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memaafkan teman-teman kita yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh kesal, bahkan berkata kasar kepada teman kita. Jadi seperti yang kakak bilang di awal, setiap dosa dan kesalahan kita, sekecil apapun, kita harus meminta ampun dan mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Caranya gimana sih adik-adik? Lewat doa. Setiap kita berdoa, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Nah adik-adik, hal yang kedua yang Bapak Yohanes ajarkan kepada kita adalah mengampuni kesalahan orang lain. Nah adik-adik pernah dengar kalimat ini enggak? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat itu ada di mana ya adik-adik? Ya betul, ada di doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Contohnya kayak mana adik-adik? Adik-adik kita yang masih bayi, yang masih balita, atau yang masih TK, merusakkan mainan kita. Kemudian kita marah-marahin, kita bentak, bahkan sampai dipukul adik kita. Sampai adik kita menjadi sedih, nangis, dan itu adik-adik adalah perbuatan dosa. Sebagai kakak yang juga anak-anak Tuhan, kita harus memaafkannya. Terus bilang kepada adik-adik kita dengan lemah lembut supaya tidak merusakkan mainan kita lagi, bukan dengan dimarahin. Supaya adik-adik kita tidak merusakkan mainannya lagi. Contohnya lagi adik-adik, ada mbak kita nih di rumah lupa
cuci sepatu kita, terus kita marah-marahin mbaknya, kita bentak-bentak mbaknya, kita laporin ke mama papa kita, terus kita jelek-jelekin mbaknya. Itu nggak boleh adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memaafkan mbak kita. Kita anggap mbak kita yang ada di rumah itu adalah keluarga kita. Jadi kita harus bilang ke mbak kita dengan lemah lembut, dan juga jangan lupa untuk memaafkan kesalahan mbak yang lupa cuci sepatu kita yang tadi. Nah adik-adik, kalau kita sudah melakukan dua hal tadi yang diajarkan oleh Bapak Yohanes kepada kita, mengaku dosa dan kesalahan kita sekecil apapun, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa adik-adik, dan Tuhan akan mengasihi adik-adik. Nah adik-adik, kakak punya satu lagu nih, kita nyanyi bareng-bareng ya. Bapa yang terkasih yang bertata dalam kerajaan surga, berterima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan teman-teman kami, orang tua kami, bahkan semua orang yang membuat kita kesal, membuat kita marah, kita dapat mengampuninya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau yang mengajarkan kami juga selalu untuk mengaku dosa kesalahan kami setiap harinya, sekecil apapun itu, karena tidak ada dosa dan kesalahan yang tidak Engkau ketahui dari kami. Kiranya Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu mengakui segala dosa dan kesalahan kami setiap harinya. Bapa, pimpinlah segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami tetap dalam keadaan sehat, baik di rumah kami maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, selesai sudah kebaktian kita? Semua bangkit berdiri. Mari kita tutup kebaktian kita. Kita berdoa dan mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami
karena Tuhan sudah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami sudah menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Adik-adik, marilah sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hai teman-teman. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Ingat, firman Tuhan mengatakan supaya kita mau mengaku dosa dan tidak lagi melakukan pelanggaran dosa. Sampai ketemu minggu depan.